Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lanjut ya, masih di perhitungan kebutuhan dua tiang panjang. Nah, di sini ternyata ini udah benar ya, untuk D-nya diambil dari tebal efektif ya. Wah, kita lihat literatur di buku juga sama ya. Kemudian yang masalah di sini ya, area ini ternyata lebih kecil ya. Nah, ini harus kita perbesar lagi. Berarti ini kita rubah jadi maksimalin ya di 500. Ini sebenarnya lebih dari ini pun nggak masalah ya, nggak masalah. Karena apa? Di sini balik lagi sih, sebenarnya tergantung ke cost ya atau budget. Kalau ini semakin diperbesar ya, otomatis budgetnya pun naik ya. Seperti ini ya, tapi kita cek dulu ini kan dirubah, pasti ada perubahan lagi ya di bawah. Siapa tahu ada yang nggak oke ya, masih oke. Yang dihitung, nah iya ini 0 ya. Di sini ya M, kecuali nanti kita buat si modelnya seperti ini ya, katakan di sini ada tiangnya ya, kita buat seperti ini, baru ini kita balik ya, di sini M nya 1, ininya 2 ya. Nah, seperti itu ya. Kalau ini dibalik ya posisinya, nanti perhitungannya juga berubah ya, beda. Oke. Nah, ini masih memenuhi syarat ya. Kemudian kita lanjut ya, kita cek di aksi satu arahnya dulu. Nah, ini luas yang diarsir ya yang dihitung. Ini luas yang diarsir, ini kita jadikan mili dulu ya, mili kemudian meter ya. Nah, luas platnya 2x1 ya. Oh, ini masih belum nih. Ini masih ada yang belum ngeling ya. Ini kita kesini ya. Oke, 2x1. Oke ya, luas A plat itu jadi luas si panjangnya ya, panjang dari total apa namanya, pel capnya ya, kali lebarnya ya, 2x1. Kemudian PO nya ini yang didapat ya, 13 ton. Kemudian yang dua arah itu sama ya, cuma dia dikurangi dari luasan tebal efektif ini ya, luasan yang enggak diarsirnya. Nah, ini didapat 1,36. kemudian PU nya didapat ya 45 ton. Analisa nominal pancing ya, analisa nominal pancing pada kondisi satu arah sesuai SNI 2847 2019 pasal 22.5.5.1 ya, halamannya 485. Bisa lihat di sini ya teman-teman. Nah, ini FC nya didapat 86 ya, 860.200. Nah, ini kita reduksi 0,7. Nah, ini harus lebih besar ya daripada nilai ini ya, yang satu arah ya, PU nya ya, ultimate nya ya. Ini masih memenuhi syarat ya. Oke, kemudian yang dua arahnya ini di pasal 22.6.5.2 ya, 499. Bisa lihat di sini ada beberapa parameter. Nanti kita ambil nilai yang terkecil ya, nilai yang terkecil. Nah, ini posisi kolom juga harus ditentukan ya.
Kolom ini ada di tengah, di pinggir apa di ujung ya, di ujung pinggir itu. Nanti bisa dilihat ya, kalau di pinggir itu kita rubah jadi 30 ya, kalau di ujung 20 dia. Nah ini setelah didapat, direduksi juga ya 0,75. Ini harus lebih besar juga daripada yang tadi hitungan dua arahnya dari PU ini ya. Oke, kemudian kita desain ya tulangan lentur pel capnya. Dalam menghitung tulangan pel cap harus dilakukan menghitung besar momen ultimate ya pada yang diterima pel cap. Perhitungan melibatkan reaksi gaya dalam dengan jarak panjang ke as kolom. Hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini, gaya yang diterima panjang harus dihitung dengan beban ultimate. Nah sekarang kita hitung ini, kita pakai yang ini ya, kondisi maksimalnya ya, gaya dalam ultimate-nya yang terfaktor ya untuk menentukan si tulangan ya, beberapa nanti berapa gitu rasio dari tulangannya. Nah bisa teman-teman lihat di sini ya, mungkin nanti materinya juga akan di share ya di link deskripsi, jadi bisa teman-teman pelajari dan bisa diperbaiki juga ya kalau misalkan perhitungan dari saya ada kekeliruan atau salah ya. Ini nih ya, 1 dan 2 sambil kita perbaiki ya. Ini karena kita rubah kemarin dari yang 4 yang panjang ya, ini kita rubah ya jadi 2. Nah ini kita ambil perhitungan P1 tambah P2 ya, ini ditambah nilai hasilnya untuk momen ultimate nya. Kemudian gayanya itu volume dikali berat jenis beton ya, volumenya kita lihat di sini. Nah posisi yang ada di sini ya, posisi di sini dulu yang dihitung, 1 kali 1 tingginya 1 ya, tingginya 1. Oke. Nah ini tebalnya ya dikali berat jenis, ini didapat ya Q-nya. Kemudian ini dihitung juga ya MY-nya. MY itu P total ya, P total dikali 0,5 dari jarak inilah. Ini ya 0,5 ya. Ini MY-nya didapat kesatuan Newton ya. Kemudian MX-nya itu sama ya. MX negatif tadi yang awal positif ya. Oh ini dikurangin, yang satu dikurangi, yang satu ditambah ya. Satu dikurangi, satu ditambah. Oke lanjut. Nah MY ini kita ambil maksimal ya, maksimalnya ini 0, aturan ini samain aja nggak apa-apa ini. Posisi di situ ya. Kita arahin ke sini nih harusnya. Ini ke sini loh.
karena itu yang dihitung ya. Oke, 63 ya. Nah ini untuk ininya ya, ini kan dikurangin, dapatnya 6 ton ya, 6 ton. Nah, ini kita ambil yang terbesarnya ya dari ini, hitungan ini. Oke, lanjut ya, menghitung tulangan lentur. Nah ini arah X dulu, MY sama dengan ini momennya ya. Terus ini kita reduksi 0,9, Rn sama dengan Mn B dikali dx ya. B nya itu 1000 ya per 1 meter. Dx ini dari arah X tadi ya, tulangan ya, dari tulangan ini. Tebal efektifnya pangkat 2, kemudian ini M nya ya. Kemudian ini kita rumus untuk rasionya ya, untuk mendapatkan nanti nilai tulangannya ya, berapa rasio tulangannya. Nah ini kita hitung juga ya, rasio minimum ya, ini rasio minimum. Nah jadi nilai rho yang digunakan ini untuk rasio minimum ya, kita ambil yang maksimal. Terus ini kebutuhannya ini sama ini harus lebih besar yang mana, kita ambil yang maksimalnya. Nah didapat asnya ya, as butuhnya itu sekitar 15.553 ya. Nah, terkait batasan spasi tulangan lentur plat berdasarkan SNI 2847 2019 pasal 7.7.2.3 nilai spasi maksimal itu S dikali 3H ya, kali tebalnya kan 600 atau S nya 450, tapi kita pakai yang 150 ya. Ini kita hitung dulu ya untuk memenuhi syaratnya. As sama dengan ini 1000 per 1 meternya ya, dibagi S nya. S nya ini kita jarak sengkangnya ya, jarak spasinya gitu. Nah ini tulangannya 16. Katakan kalau ini kita rubah jadi 200, ini enggak oke ya, karena tidak memenuhi syarat ya untuk kebutuhan si tulangannya itu. Nah kita ambil D19 ya, jarak 150. Nah arah Y kita hitung juga ya, kita pakai tetap momen maksimalnya. Kemudian RE ini sama ya rumusnya, nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Ini perbedaannya nanti ada sedikit ya, nanti ini kita dari sini aja sih perbedaannya, dari tebal efektif dia jaraknya ya. Nah kalau si DY kan yang udah kita bahas ya di awal, DY itu posisinya ada seperti ini ya, DX ada di bawah. Nah ini setengah dari tulangannya ya. Ini kemudian didapat juga ya, ini kebutuhan tulangannya masih lebih besar ya. Dengan kesimpulan ini sudah memenuhi syarat ya. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila salah nanti tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.